bagaimana beratnya ujian yang dirasakan oleh Nabi Ibrahim. Betapa kesedihan yang dirasakan oleh Nabi Ibrahim pada saat itu, memiliki satu anak yang sedang dimanja-manjakannya, memiliki satu anak yang sedang disayang-sayanginya, namun diperintahkan oleh Allah untuk disembelihnya. Kemudian setelah tiba di suatu tempat, Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya seperti yang diceritakan di dalam Al-Quran, "Ya bunayya, inni ara fil manam anni azbahuk." Wahai putraku Ismail, aku bermimpi di dalam tidurku bahwa aku diperintah untuk menyembelihmu Ismail wala anakku. Panzur maza taro, bagaimanakah pendapatmu wahai Ismail? Laksanakanlah ini ataukah tidak? Ayah bukan tidak sayang kepada kamu wahai Ismail, ayah bukan tidak cinta kepadamu wahai Ismail, tapi ini adalah perintah Allah yang harus ayah laksanakan. Kemudian kata Nabi Ismail, "Ya abatif alma tu'maru, satajiduni insyaallah minas sabirin." Inilah jawaban anak yang soleh. Wahai ayahku, laksanakanlah perintah Allah. Walaupun aku harus disembelih, walaupun aku harus menjadi korban, insya Allah aku menjadi orang-orang yang sabar. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini tentunya menjadi pelajaran bagi kita sebagai seorang anak. Hendaklah kita berusaha semaksimal mungkin agar kita bisa membahagiakan kedua orang tua kita, agar kita bisa memperhatikan kedua orang tua kita. Apalagi orang-orang tua kita sudah berusia lanjut, sayangilah mereka, perhatikanlah mereka, sedapat mungkin kita jamin kehidupannya, agar orang tua kita bisa beribadah dengan sebaik-baiknya. Korbankanlah apa yang ada pada diri kita. Kalau Nabi Ismail berani mengorbankan nyawanya demi untuk ayahnya melaksanakan perintah Allah, tapi kita tidak seperti itu. Kita tidak disuruh untuk mengorbankan nyawa kita, tapi hendaklah kita berusaha semaksimal mungkin agar kita bisa berikan ketenangan, kebahagiaan, kenyamanan untuk kedua orang tua kita. Apalagi memang kita sebagai orang yang sudah diberikan kemampuan untuk kita bisa memberikan jaminan kehidupan bagi kedua orang tua kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, kemudian setelah terbukti akan ketaatan, kepatuhan daripada Nabi Ibrahim dan Ismail untuk melaksanakan perintah Allah tersebut, akhirnya Nabi Ismail diselamatkan oleh Allah dan digantikan dengan kambing kibas yang dibawa dari surga. Itulah yang disembelih oleh Nabi Ibrahim, dan itulah yang menjadi terus kita disunnahkan untuk melaksanakan ibadah kurban. Dan orang yang melaksanakan ibadah kurban mendapatkan pahala yang begitu besar,
mendapatkan pahala yang sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-udhiyatu li sahibiha kana bi kulli sya'ratin hasanah. Berkorban itu bagi orang yang melaksanakannya, maka adalah baginya pahala setiap satu helai bulu mendapatkan satu kebaikan. Coba kita bayangkan, kira-kira ada berapa juta helai bulu dalam setiap satu ekor kambing. Jangankan sampai satu ekor kambing, barangkali baru satu kakinya saja kita sudah tidak mampu untuk menghitung berapa jumlah bulu yang ada di kaki kambing tersebut. Dan ini bukan berarti bahwa kalau kita mengorban sapi karena sapi sedikit bulunya, lalu kita tidak berkorban sapi, kita mau korban kambingnya. Bukan. Ini sebagai kinayah, sebagai perumpamaan bahwa begitu besarnya orang yang melaksanakan ibadah kurban mendapatkan pahala yang begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu karena itu mudah-mudahan Allah senantiasa memanjangkan umur kita, memanjangkan usia kita, memberikan rezeki kepada kita yang berlimpah ruah sehingga kita bisa melaksanakan ibadah haji, ibadah umroh, dan juga kita bisa melaksanakan ibadah kurban ini dengan sebaik-baiknya. Amin, amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzil hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatan innahu sami'un alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.